Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Dani Suci Arini dari SDN 001 Nongsa CGP Angkatan 10 Kota Batam pada koneksi antar materi modul 2.1. Sebelum mulai ke koneksi antar materi di modul 2.1, saya akan membacakan sebuah kutipan dari Arthur Auf der Heide, bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Pembelajaran berdiferensiasi juga melibatkan penggunaan metode pengajaran yang bervariasi. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga penting bagi guru untuk menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, proses belajar akan lebih efektif dan siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran. Dalam hal penilaian, penilaian juga harus dilakukan secara berbeda-beda. Setiap siswa memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda dalam bidang akademik. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan prestasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, atau lebih menarik siswa agar tertantang untuk belajar, yang selanjutnya melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan atau berhubungan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk mengetahui atau menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk murid itu sendiri. Sementara itu, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi oleh guru dengan beberapa cara, seperti mengamati perilaku murid, yaitu dengan mengamati keseharian murid di sekolah ataupun bagaimana murid tersebut bergaul dengan teman-temannya. Yang kedua, dengan mengidentifikasi pengetahuan awal murid.
Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang selanjutnya dapat dilakukan dengan membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Yang kelima, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Misalnya, seorang siswa kelas 6, kita dapat mengetahui bagaimana profil belajar dia dengan menanyakan ke guru kelas sebelumnya, yaitu guru kelas 5. Yang selanjutnya dengan menggunakan berbagai penilaian diagnostik yang biasanya kita lakukan di awal semester ataupun penilaian formatif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat 3 strategi. Yang pertama, strategi diferensiasi konten. Yang kedua, strategi diferensiasi proses. Dan yang ketiga, strategi diferensiasi produk. Yang pertama, strategi diferensiasi konten. Hal ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, strategi diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid melatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus murid jalani. Misalnya, siswa yang memiliki gaya belajar visual, audio, maupun kinestetik dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajarnya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu strategi diferensiasi produk, yaitu bukti atau hasil yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Misalnya, salah satu kelompok membuat poster, kelompok lainnya membuat laporan singkat, serta kelompok yang satu lagi membuat catatan ataupun ringkasan. Pertanyaan yang selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Misalnya modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, serta modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid.
Yang terakhir, keterkaitan modul 1.4 tentang budaya positif terhadap modul pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.